Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Mas Bin ucapkan dari stasiun Surabaya Kota. Ya, dari stasiun Surabaya Kota ini, ya sebenarnya saya jarang banget ya naik kereta atau bikin vlog kalau naik kereta dari stasiun Surabaya Kota. Di perjalanan kali ini atau di video perjalanan kali ini, Mas Bin akan melakukan perjalanan. Ya, tentunya kalau misalkan kita naik dari stasiun Surabaya Kota, itu artinya kita akan naik kereta lokal. Di perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta api lokal Penataran Roho yang rutenya itu rada unik ya. Jadi di sini itu Mas Bin akan melakukan perjalanan ngantong dari Surabaya ke Surabaya lagi selama kurang lebih sekitar 12 jam. Nah, jadi ini rutenya nantinya akan dari Surabaya, kemudian ke Malang, Blitar, terus Kediri, Kertosono, dan kembali lagi ke Surabaya. Dan bagaimana keseruan perjalanan kantong kali ini? Simak terus perjalanan Mas Bin ya. Lanjut. Lihatlah kondisi kawan kita. Nah, stasiun Surabaya Kota ini merupakan stasiun terminus ya, dimana di sini itu udah nggak ada rel terusan lagi. Jadi aliasnya itu relnya itu mentok jedok di sini ya, atau relnya itu buntu. Tapi sebenarnya kalau di samping stasiun Surabaya Kota, kalau teman-teman lihat di peta itu ada shortcut. Cuman itu shortcutnya ini menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, stasiun Surabaya Kota ini itu bangunannya jadi satu ya sama Indo Plaza. Jadi di bagian bawah itu adalah stasiunnya, kemudian plasanya itu di bagian belakang ya, atau bagian atas. Ya, tapi saya sendiri sebagai orang Surabaya nggak pernah ke Indo Plasanya ya, yang tahu cuman stasiun Surabaya Kotanya. Untuk stasiun Surabaya Kota ini itu hanya melayani keberangkatan kereta lokal dan satu kereta jarak jauh, yaitu kereta api Sri Tanjung yang melayani relasi dari stasiun Ketapang di Banyuwangi menuju stasiun Lempuyangan di Yogyakarta. Karena kalau kereta api Sri Tanjung di stasiun Surabaya Kota ini tuh melakukan aktivitas ubah posisi arah lokomotif ya teman-teman. Terus juga selain lokal, KRD, komuter, dan Sri Tanjung ini ya cuman itu aja sih. Dan juga bisa dibilang di sini tuh lalu lintasnya juga nggak begitu ramai. Dan juga stasiun Surabaya Kota ini itu merupakan tempat stapling beberapa kereta api jarak jauh ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan naik kereta api jarak jauh dari stasiun Surabaya Gubeng, itu beberapa kereta itu parkirnya itu di stasiun Surabaya Kota ini. Oh iya teman-teman, video ini merupakan perjalanan bulan Ramadan lalu dan sebelum dilakukannya sistem transit mulai 1 Juni 2023 di stasiun Blitar. So, semoga kalian tetap bisa menikmati video Mas Bin kali ini ya. Oke teman-teman, proses pemeriksaan identitas sama tiketnya juga sudah selesai dilakukan, dan itu tandanya kita sudah diizinkan masuk ke dalam kereta. Kereta api Penataran tersedia di jalur 2 dan kita langsung masuk aja yuk ke dalam kereta. Waktunya masuk ke dalam kereta. Di perjalanan kali ini Mas Bin akan duduk di kereta ekonomi 6 yang merupakan ujung belakang dari KA Penataran Roho ini. Dan kurang lebih interiornya sekilas seperti ini. Ya, oke teman-teman, kali ini saya berada di kereta ekonomi 6 dengan nomor sarana seri K3069605 ya, tipe kereta SDT atau Sido Topo. Dan kurang lebih untuk penampakan sarananya seperti ini ya teman-teman. Layout kursinya itu satu keretanya berisi 106 penumpang, kemudian susunannya 2, 3 A, B, C, kemudian gang, terus baris DE. Nah, cuman kalau di kereta lokal itu kapasitasnya 100% yang duduk ditambah 50% yang berdiri.
Jadi ya nanti kebayang lah kalau misalkan ini keretanya udah penuh, ketambahan penumpangnya berdiri. Dan untuk fasilitasnya adalah yang pertama, di kereta ini tidak diberikan fasilitas tirai, tapi kalau di setiap blok bangkunya itu yang pertama ada colokan 2 buah, ada meja kecil, gantungan, kemudian tas kresek. Kemudian di sini ada rak bagasi, ada speaker, kemudian untuk AC-nya modelnya AC split yang ada di rumah-rumah. Jadi kurang lebih seperti inilah interiornya untuk kereta ekonomi lokal Penataran Dao kali ini. Ya oke teman-teman, waktunya kita mereview kamar kecil yang ada di kereta ini ya. Jadi untuk kereta model lawas ini itu toiletnya ada di 2 sisi, yaitu di sisi sebelah sini dan di sisi sebelah sana. Kalau model kereta lawas ini tidak ada pemisahan ya teman-teman ya. Kalau pemisahan biasanya ada di kereta eksekutif dengan jenis armada stainless steel. Nah sekarang kita review aja yuk. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah penampakan kamar kecil di ekonomi 6 kereta api Penataran Dao perjalanan kali ini. Jadi ada cermin, kemudian ada wastafel, ada tisu, kemudian ada penyemprot. Klosetnya adalah kloset jongkok, ada sabun juga, ada pegangan tangan, ada tempat sampah. Dan untuk sisi space-nya lumayan luas lah. Jadi nggak ribet-ribet amat kalau gerak. Mantap. Saat ini saya sudah berada di kereta ekonomi 6 di kereta api Penataran Dao dengan nomor KA 369 ya, yang akan mengantarkan kita jalan-jalan muter Jawa Timur, tepatnya di jalur kantong dari Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Kertosono, Jombang, Surabaya lagi selama kurang lebih 12 jam. Dan ya nanti ini akan sampai di stasiun Surabaya Kota lagi kurang lebih pada pukul 18:44. Jadi 12 jam setengah sendiri ya ini perjalanannya. Mantap. Jadi ini ceritanya ngabuburit versi irit ya, karena muter pun ini harga tiketnya cuma 30.000. Terus juga kita nggak perlu ganti-ganti kereta dan kita tetap berada di kereta yang sama. Ya kayaknya ini keretanya mau berangkat ya, kita dokumentasikan dulu yuk. Oke teman-teman, pada pukul 7:10 kereta api Penataran Dao dengan nomor perjalanan KA 369 diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota. Ya 12 jam setengah lebih sedikit kita akan jalan-jalan muter jalur kantong. Kuat nggak ya? Sebenarnya dapat kali kantong sih, tapi ya kita lihat dulu ya, tenaganya udah kayak dulu saatnya. Hai. Halo, Mas. Kamu lagi? Jadi kali ini sama Mas Boim. Waalaikumsalam. Sama Mas Boim. Kamu ketambahan Mas? Apaan? Padahal kita kemarin naik motor maja bareng ya. Ya oke teman-teman, kurang lebih pukul 7:28 kereta api Penataran Dao KA 369 yang saya naiki saat ini masuk super belok di stasiun Wonokromo. Dan biasanya kalau kereta masuk super belok itu artinya kalau nggak disilang ya disusul. Ya kalau saya kemarin naik kereta api Argo Wilis ya bakal nyusul kereta Penataran ini, tapi nggak tahu lagi ini momennya, katanya sih kayaknya mau terjadi silang susul. Ya tetap kita saksikan aja yuk nanti momennya apa yang terjadi. Ya oke teman-teman, baru saja kita meninggalkan stasiun Wonokromo yang merupakan pemberhentian kedua semenjak diberangkatkan dari stasiun Surabaya Kota. Stasiun Wonokromo ini juga merupakan stasiun PT Percabangan, di mana di sini
terdapat perpecahan jalur ya, yang satu jalur menuju ke arah Mojokerto, Jombang, Kertosono, kemudian yang satu jalur lagi itu merupakan jalur menuju ke arah Malang, ke arah Blitar atau ke Jember, Banyuwangi, dan kita melewati jalur yang berbelok ya, atau mengarah ke selatan. Selamat pagi kepada para pelanggan kereta api Penataran. Perkenalkan, nama saya Ivan sebagai kondektur yang bertugas pada kesempatan hari ini. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda bisa menghubungi nomor telepon atau WhatsApp saya di 0852 57090118. Ya, oke teman-teman, pada pukul 8:05 kereta api Penataran yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Sidoarjo. Ya, tadi pada saat mau masuk stasiun Sidoarjo, informasi dari kondektur mengatakan bahwa kereta ini akan berhenti 20 menit untuk bersilang dengan dua kereta. Yang satu kereta api Ranggajati dari Jember ke Cirebon, satunya lagi adalah kereta Penataran. Ini pantesan waktunya lama karena memang banyak momennya juga ya. Aduh. Selepas meninggalkan Sidoarjo, di sebelah selatan stasiun terdapat percabangan jalur menuju Tulangan yang dilewati kereta api Jenggala saja dengan relasi Sidoarjo, Tulangan hingga Mojokerto. Buat teman-teman ada yang pernah naik kereta api Jenggala, kalau ada yang pernah naik, tulis komentar kalian ya, pengalamannya gimana. Lihatlah kondisi kawan kita saat bulan puasa Ramadan. Astagfirullah. Kerjanya sahur, tidur, bangun-bangun, berbuka puasa. Pada pukul 8:57 kereta api Penataran yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bangil. Ya, stasiun Bangil ini merupakan stasiun batas paling timur dari area daerah operasi 8 Surabaya dan juga merupakan stasiun percabangan.
sebentar lagi kereta api Penantara Do akan berbelok ke arah selatan menuju ke arah Malang. Dan ya, kereta api Penantara Do yang saya naiki saat ini tengah bersilang dengan kereta api Logawa yang melayani relasi dari stasiun Jember menuju ke stasiun Purwokerto. Kayaknya udah lama ya saya nggak naik Logawa. Ya semoga ada kesempatan deh buat naik full tripnya. Pada pukul 9:22 selepas meninggalkan stasiun Bangil, perjalanan kereta api Penantara Do yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Sukorejo. Ya, stasiun Sukorejo ini merupakan salah satu stasiun yang ada di Kabupaten Pasuruan di bagian selatan ya, yang mengarah ke Malang. Dan di stasiun Sukorejo ini kereta api Penantara yang saya naiki akan bersilang dengan kereta ketel. Ya biasanya itu kalau di Jawa kereta barang itu lebih banyak ngalahnya sama kereta penumpang, tapi nggak tahu ya di lintas ini kok malah kereta penumpangnya yang ngalah sama kereta barang. Atau mungkin karena ada faktor teknis khusus kayaknya, yang tahu mungkin bisa cara-cara di kolom komentar ya. Ya, jadi buat teman-teman yang perjalanan ini sungguh gabut sekali ya, terutama buat teman-teman yang para pecinta kereta api, perjalanan kereta api Penantara Do atau Do Penantara ini sebenarnya sangat direkomendasikan banget buat teman-teman yang memang ingin mengeksekusi waktu selama puasa ya. Jadi daripada nganggur kemudian lemes goler-goleran di rumah gitu kan, ya mending kita melakukan perjalanan saja, menikmati pemandangan ya, walaupun duduk tegak, cuman dengan harga 30.000 itu kita bisa menikmati berbagai macam panorama yang mulai dari sawah, kemudian terowongan, dan ya banyak sekali panorama-panorama lainnya. Ya kalaupun memang pada saat weekend ya resikonya kalau pas weekend pasti keretanya bakal penuh. Cuman itu jadi pengalaman sendiri sih menurut saya. Mau dicoba? Coba aja.
Ya oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 10 lewat 21 menit perjalanan kereta api Penataran Do yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Belimbing. Tapi kayaknya saya mau nyampe Lawang itu tidur dulu deh, ngantuk banget soalnya. Dan ya untuk perjalanan kereta api Penataran Do ini tiba di Kota Malang ya, yaitu tepatnya di stasiun Belimbing, wilayah Kota Malang. Dan dijadwalkan kereta api Penataran Do akan bersilang dengan kereta api Arjuna Express. Cuman bedanya dengan Arjuna Express yang tadi pagi kita ketemu itu adalah jika yang tadi pagi itu merupakan kereta api Arjuna Express versi mild steel-nya atau yang menggunakan rangkaian kereta api Brawijaya. Tapi kalau kali ini adalah Arjuna Express versi stainless steel yang menggunakan rangkaian kereta api Turangga. Ya, Arjuna Express, Ambarawa Express, satu nama dua rupa. Kita tunggu ya Arjuna Express yang lewat. Anda akan tiba dan sampai di stasiun Malang. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ya, oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 10 lewat 42 menit perjalanan kereta api Penataran Do yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Malang. Dan ya kalau saya melihat Malang itu berasa nostalgia ya, karena dulu saya pernah kuliah di sini. Dan di sini kereta api Penataran Do berhenti kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit dan kayaknya akan bersilang dengan sebuah kereta. Tapi kalau dilihat dari jadwalnya, ini adalah jadwal kereta api Majapahit. Ya kayaknya bentar lagi kereta api Majapahit akan datang dari arah Jakarta Pasar Senen. Kita dokumentasikan dulu yuk. Saat ini kita sudah meninggalkan wilayah Kota Malang ya, tepatnya selepas meninggalkan stasiun Malang Kota Lama, dan sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang ini kita mulai berhenti di stasiun Kepanjen, kemudian nanti berlanjut ke Ngebruk, Sumber Pucung. Ya puasanya masih kuat kok, untung aja. Jadi ngabuburitnya ini masih cukup banyak tenaga ya Mas ya. Masih cukup banyak tenaga. Dan ya nanti kita lihat aja sore-sorenya ini semakin lemes apa semakin gimana. Semoga aja masih kuat kok. Ya namanya juga ngabuburit, jadi ya gitu deh. Jadi selepas meninggalkan stasiun Ngebruk itu kita akan melewati dua terowongan ya. Iya. Jadi habis ini ngomong sama ini kita menikmati terowongannya dulu. Jadi salah satu apa ya enaknya jalur kantong itu ini.
Kita nikmati dulu yuk. Pada pukul 11:52 perjalanan kereta api Penataran Do yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Pogaji. Ya, tadi antara Sumber Pucung Pogaji itu kita melewati pemandangan yang cukup eksotis banget ya. Salah satunya dengan adanya terowongan Karangkates 2 dan terowongan Karangkates 1. Di stasiun Pogaji ini kereta api Penataran masuk ke sepur belok dan kayaknya akan bersilang dengan sesama kereta api Penataran. Kita dokumentasikan dulu ya. Ya, kurang lebih sekitar pukul 13.00 perjalanan kereta api Penataran Do ya. Telah tiba di stasiun stasiun Blitar. Jadi kayak titik finishnya ya kalau untuk pergantian nama ya. Jadi secara turun temurun yang sudah ada di benak pikiran masyarakat jalur kantong, kalau misalkan dari Surabaya, Malang, kemudian sampai ke Blitar itu namanya adalah Penataran. Kemudian ketika sampai di Blitar akan berubah menjadi Doho, makanya digabung menjadi Penataran Doho. Nah, terus juga menurut informasi yang saya dapatkan dari kondektur tadi melalui pengeras suara, kereta api Penataran Doho di stasiun Blitar ini berhenti kurang lebih selama 35 menit. Ya, lumayan lama juga ya. Dan ya, kita waktunya masih lama, kita manfaatkan dulu untuk beribadah sholat. Oh iya teman-teman, sejak diberlakukannya grafik perjalanan kereta api atau GPK tahun 2023, sistem kereta lokal di daerah operasi 8 Surabaya mengalami perubahan, yang mana pada saat perjalanan di video ini dilakukan, perjalanan kereta api lokal masih berlanjut tanpa harus transit di stasiun Blitar. Namun sejak 1 Juni 2023, sistem kereta api lokal di daerah operasi 8 Surabaya diubah menjadi transit di stasiun Blitar, di mana jika misalnya kita naik kereta lokal dari Malang ke Tulungagung atau sebaliknya, maka kita harus transit dulu di stasiun Blitar. Nah, skemanya kurang lebih seperti pada gambar ya. Cukup ribet nggak sih? Gimana pendapat kalian? Tentunya perubahan ini pun sebenarnya bukan tanpa alasan. Info yang saya dengar bahwa skema baru ini merupakan optimasi dari layanan kereta api Doho sebelumnya yang seharusnya memutar yang dirasa kurang agar bisa lebih maksimal lagi dalam mengangkut pelanggan lintas Surabaya, Kediri hingga Blitar. Nah, kurang lebih untuk alasannya bisa teman-teman baca ya.
Teman-teman, perjalanan kereta api Penataran Do yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Ngunut. Tadi habis Blitar itu karena hawanya itu ngantuk banget ya, pas lagi kondisi puasa, terus ketambahan juga hawanya ngantuk banget, jadinya ya udah memutuskan untuk istirahat aja. Dan ternyata ini di Ngunut ada momen juga, yaitu persilangan sesama kereta api Penataran ya, sama-sama lokal Penataran Do dengan Do Penataran. Kita dokumentasikan dulu yuk. Sesaat lagi perjalanan kereta api Do akan tiba di stasiun Kertosono. Bagi pelanggan yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Kereta api Do berhenti stasiun Kertosono selama 20 menit. Kereta api Do berhenti di stasiun Kertosono selama 20 menit. Diberangkat kembali pada pukul 16:10 menit. Persiapan stasiun Kertosono. Ya, kalau misalkan kita lagi balapan sama kereta kayak gini, itu rasanya seru banget ya. Cuman kalau melihat jadwal per 1 Juni 2023, kayaknya jadwal atau model balapan kayak gini nggak bakal terjadi lagi deh di stasiun Kertosono. Ya ini bisa jadi kenang-kenangan lah. Cuman kalau ngalamin lagi kayaknya seru banget gitu. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Penataran Do yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Dan ya tadi sebelum kita masuk ke stasiun Kertosono, kita sempat berpapasan ya atau berbarengan masuknya dengan kereta api Jayakarta dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Pasar Senen. Ya saya sebenarnya jarang loh naik kereta yang Penataran Do yang jam ini, dan begitu sekali naik itu langsung hoki coy. Terus juga di perjalanan kali ini di stasiun Kertosono, kereta api Penataran Do selain bertemu dengan kereta api Jayakarta, bertemu dengan kereta api Sri Tanjung di sini ya. Kereta api Sri Tanjung yang melayani relasi dari stasiun Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Saya udah pernah naik ini loh, nanti dilihat aja ya. Terus juga selain bertemu dengan dua kereta tadi, kereta api Penataran Do ini juga melakukan proses pengubahan arah lokomotif. Jadi yang awalnya tadi ekonomi 6 letaknya berada di deretan belakang,
ketika di stasiun Kertosono nanti ini akan berubah menjadi di bagian depan dan kita akan berbalik arah menuju ke arah Surabaya. Kayaknya di sini saya nggak akan ngedokumentasiin apa sih namanya proses pengubahan arah lokomotifnya karena ini juga ya kita akan lebih ke beli makanan dulu untuk persiapan buka puasa. Kita cari-cari dulu apa yang bisa dibeli di luar stasiun Kertosono. Tidak lain tidak bukan adalah Nasi pecel. Ya oke, sekarang kita sudah berada di luar stasiun Kertosono dan coba kita cari apa saja yang bisa dibeli untuk persiapan buka puasa. Ini suasananya lagi rame banget coy. Yuk kita coba beli ke daerah-daerah sini yuk. Kita belinya di sini. Lah kan sudah tuku apa pan? Oh iya sih, biar kan tahu ya. Oh bisa ya udah wis. Aku situ ai. Lawe apa ai? Ndok anu ta. Biasanya aku aja. Ya wis lah ya wis oke. Nggak tahu tadi ini harga pecelnya berapa ya, nggak sempat nanya soalnya tadi udah jadi satu sama Mas Boim sama Mas Novan juga. Dan ini juga waktunya udah pukul jam 4 pas dan jadwalnya bakal diberangkatkan lagi jam 16:10. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam stasiun lagi, nanti malah ketinggalan susah deh. Oke, jadi pada pukul 16:10 kereta api Penataran Doa yang saya naiki meninggalkan stasiun Kertosono dan tadi kita sempat beli buka puasa ya. Dan kalau udah sore-sore gini tuh, kalau udah mendekati waktu buka puasa tuh rasanya tuh kayak capeknya tuh mendadak hilang gitu ya Mas ya. Ya capeknya kan mendadak hilang gitu kan. Jadi ya menunggu detik-detik terakhir buka puasa itu rasanya kayak gimana gitu. Dan kita di sini ya tinggal menikmati suasana saja dan sepertinya bakal banyak mengalah dengan beberapa kereta kelas atas ya. Dan coba nanti kita abadikan aja dan kalau bisa mengabadikan karena memang juga pas bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 17:27 perjalanan kereta api Penataran Doa yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Krian. Ya, ini mepet banget dengan waktu berbuka puasa. Kurang lebih saya cek ketika di Google tadi itu untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya kurang lebih pada pukul 17:38. Karena secara wilayah Kecamatan Tarik ini berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sebelum masuk ke stasiun Krian tadi, kondektur menyampaikan kepada penumpang bahwa kereta api Penataran Doho akan tunggu selama 30 menit untuk bersilang dengan kereta api Bima dari Surabaya Gubeng menuju tujuan akhirnya stasiun Jakarta Gambir, dan disusul kereta api Argo Wilis dari Bandung ke Surabaya Gubeng. Lumayan lama ya, tapi seenggaknya ada spare waktu untuk berbuka puasa dan ya syukur-syukur bisa makan juga. Gimana Mas Bima? Belum waktunya ya? Ya ini kayaknya udah memasuki hampir memasuki waktunya waktu maghrib. Suasana di stasiun Krian lumayan syahdu ya. Ya oke teman-teman, berhubung ini sudah menginjak waktunya berbuka puasa. Nah, waktunya kita berbuka puasa dulu yuk. Gimana Mas? Sudah berbuka Mas? Udah buka kok. Udah Mas? Gimana? Seger Mas? Seger banget. Sampai seger. Seger pol.
Gimana Mas? Buka puasa untuk Jakarta dan sekitarnya. Oke teman-teman, kurang lebih tadi pada pukul 18 lewat 5 menit kalau nggak salah. Nggak sampai ya? 02 kali. Ya 18.02 kereta api Penataran Do meninggalkan stasiun Krian ya. Tadi kita berhenti 30 menit. Jadi lumayan banyak waktu juga buat buka puasa, hunting, momen disusul, momen silang ya. Terus juga untuk review perjalanan ngantong kali ini dari Surabaya ke Surabaya lagi, Very good. sangat berkesan ya menurut saya. Kita dapat banyak momen sih, momen disilang, momen disusul, momen balapan juga itu kita juga udah dapat. Momen buka puasanya itu juga timingnya juga pas sih menurut saya. Jadi bener-bener recommended banget buat kalau kalian yang emang pingin ngabuburit itu dengan harga 30.000 ya sekarang biayanya ya. Jadi tadi ini untuk harga tiketnya dari Surabaya ke Surabaya lagi itu 30.000 Termasuk tiket. ya, 30.000. Kalau nggak salah tadi nasinya berapa Mas? 6.000. Tambah nasi. Ya tambah nasinya 6.000, terus ST nya 2.000, habis itu Air minumnya 4.000. Nah itu nanti tinggal kalian total sendiri. Jadi kita ngabuburit ini muter-muter nggak habis sampai 50.000 ya. Jadi bener-bener ngirit banget. Tapi memang kalau kalian mau ngabuburit naik kereta ini itu harus pesen 7 hari sebelum keberangkatan di KAI Akses ya, karena memang ini tripnya berkaitannya sama apa ya, cuman memang trip ngabuburit. Jadi nggak banyak jadi nggak banyak hal yang memang kita direviewkan ya, karena memang ini perjalanan santai aja. Jadi memang videonya nggak lama banget. Apa? Susah gitu loh. Oke, kalau gitu sekian dulu dari Mas Bin bersama Mas Novan dan Mas Bima. Dan selamat datang kembali di Kota Surabaya. See you on next trip. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Wonokromo. Stasiun Wonokromo. Hati-hati. Monggo. Yo. Poim ya turun sini juga dah. Mas Poim. Iya. Hati-hati. Nanti kita next trip lagi. Ya. Yuk, hati-hati boy. Mas. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir 12 jam. 12 Mantap. jam, Asim. Mantap. Aman. Aman. Surabaya pada pukul Do you wanna take it?